Halo para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada. Ini adalah video pertama dari kami dan akun ini dibuat dengan tujuan untuk berbagi kisah, baik itu dari pengalaman pribadi ataupun yang terjadi pada orang-orang di sekitar kami. Semoga kedepannya teman-teman dapat terhibur dari konten-konten yang nantinya akan kami sajikan. Bagi teman-teman yang menyukai hal-hal berbau horor, mistis atau trailer, silahkan ketik tombol subscribe untuk dapat memantau dan membantu perkembangan kami ke depannya. Kisah pertama di video ini akan langsung diangkat dari kisah nyata yang saya pribadi alami di tahun 2009. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hadi. Saat itu saya duduk di bangku SMA. Saya tinggal di salah satu kota kecil di Provinsi Riau. Saya tinggal di rumah seorang diri karena orang tua saya bekerja di kota lain yang berjarak sekitar 200 km dari kota tempat saya tinggal. Demikian juga dengan adik saya. Suatu ketika, siang sekitar pukul 2:30, saya pulang dari sekolah dan langsung menonton TV. Beberapa menit menonton, tiba-tiba pandangan saya tertuju pada sesuatu yang ada di lantai antara ruang TV dan ruang tamu. Karena penasaran, saya dekati. Ternyata itu rambut kering dan terlihat kusam, juga tergumpal. Saya ambil satu helai, lalu saya bentang untuk mengecek berapa panjang rambut itu. Ternyata panjangnya kira-kira hampir 1 meter. Seingat saya, rambut keluarga tidak ada yang sepanjang itu. Dan di rumah ini saya juga sendiri. Saya juga menyapunya setiap hari. Tanpa berpikir yang aneh-aneh, saya buang gumpalan rambut itu keluar dan kembali melanjutkan menonton. 2-3 hari berikutnya normal-normal saja. Tidak ada keanehan. Kemudian di hari berikutnya lagi lah, pada suatu malam saya sedang makan mie rebus sambil nonton di depan TV. Seingat saya itu jam 11 malam. Tiba-tiba tidak tahu kenapa, saya teringat dan terbayang kejadian rambut kemarin. Refleks, saya menengok ke tempat kemarin saya menemukannya. Itu membuat saya agak shock. Benar-benar di tempat yang sama dengan kemarin saya menemukan rambut itu. Saya kembali melihat beberapa helai rambut yang tergumpal lagi. Karena merasa mulai ada yang aneh di rumah ini, saya langsung mematikan TV dan buru-buru masuk ke kamar dan segera tidur. Rambut misterius itu terus timbul dan timbul lagi meskipun telah saya sapu berulang kali. Bahkan tak jarang, kadang juga muncul di tempat yang berbeda-beda. Kemudian kejadian lainnya, suatu sore tepat sebelum maghrib, saya baru saja pulang dari bermain bola di lapangan bersama teman-teman. Sesampainya di rumah, saya masuk, buka sepatu, dan lepas kaos. Saya langsung menuju dapur untuk mengambil air minum. Di dapur saat saya sedang minum, samar-samar saya mendengar seperti suara guyuran air di kamar mandi. Benar-benar seperti orang yang sedang mandi. Dalam hati, saya bertanya-tanya, itu siapa yang lagi mandi? Setelah selesai minum, saya coba dekati untuk memastikan. Suaranya semakin jelas, dan saya bisa memastikan kalau itu benar-benar orang yang sedang mandi.
Posisi saya saat itu sekitar 5 atau 6 langkah dari pintu kamar mandi. Dan terlihat dari sela-sela pintu, lampu kamar mandi memang menyala. Karena saya pikir itu kakak atau abang sepupu saya yang numpang mandi, karena jarak rumah kami sangat dekat. Saya pikir itu bisa saja. Maka saya coba untuk memanggil, "Kak, Bang?" Tapi saya tidak mendapatkan jawaban, melainkan suara guyurannya berhenti. Sambil mendekati pintu kamar mandi dengan langkah yang sangat-sangat pelan, saya coba untuk memanggil sekali lagi, "Kak, Bang?" Juga tidak ada jawaban. Dan posisi saya pun sudah di depan pintu kamar mandi yang saat itu masih tertutup. Dengan sedikit rasa takut, saya buka dan saya dorong pintu itu dengan sedikit tenaga. Tidak ada siapa-siapa, tapi gayung dan air di bak mandi bergoyang-goyang. Karena panik dan takut sekali, saya langsung raih handuk yang tergantung di dekat situ. Sedikit berlari, saya ambil satu set pakaian lengkap di dalam kamar. Langsung saya keluar untuk pergi ke rumah kakak sepupu saya. Di sana saya ceritakan kepada mereka kejadian itu. Akhirnya saya mandi di sana, dan malamnya juga saya tidur sana sampai pagi. Peristiwa di kamar mandi itu benar-benar suatu hal yang sulit dicerna oleh logika. Bahkan setelah menceritakan kisah ini berulang kali pun, saya masih merinding. Sampai di sini saja dulu cerita saya, dan akan bersambung di part 2.